Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di saya punya channel Muhammad Riko Setiawan. Di hari keempat ya, hari keempat atau kelima ini 29, 30, 31, 12, hari kelima. Di hari kelima karantina ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, masih di seputaran Jakarta. Hari keempat saya cerita waktu saya bekerja di secure parking ya, sebagai tukang parkir ya. Hari kelima ini saya akan melanjutkan ceritanya. Setelah saya resign dari parkir, kemudian saya keterima kerja di Gramedia, toko buku, Gramedia Bookstore. Nah, jadi saya mulai bergabung di Gramedia itu sekitar bulan Februari. Tanggal 2 Februari saya masuk di Gramedia itu, Gramedia Mall Taman Anggrek waktu itu, sebagai store associate atau pramuniaga lah ya. Kerjanya display buku gitu. Buku datang, kita display, cocoknya tempatnya di mana, terus buku-buku politik tempatnya mana, buku-buku masakan kelompoknya di mana, novel di mana, itu ada bagian masing-masing gitu kan, supaya enak nyarinya gitu kan. Nah, saya alhamdulillah senang bisa masuk Gramedia, memang karena sebelumnya saya 2 kali ikut tes Gramedia gagal, yang ketiganya baru diterima ya, karena memang saya pengen sekali masuk Gramedia. Waktu itu 2012 bulan Februari itu UMR Jakarta itu kalau nggak salah di kisaran 1.400.000, tapi saya sudah punya gaji 1.900.000. Jadi gaji saya waktu itu 500 lebih tinggi daripada UMR Jakarta. Artinya kalau untuk waktu itu, kalau untuk lulusan SMA udah alhamdulillah sekali lah ya gaji segitu ya, 19 itu ya. Nah, disinilah menurut saya mimpi saya mulai saya bentuk, mulai saya susun mimpi saya. Kalau yang kemarinnya itu kan di kebun kelapa sawit, di cleaning service, di parkir, itu ibaratnya belum ada mimpi-mimpi besar lah saya kan ya, masih sekedar kerja lah sebagai batu loncatan, pengenalan dunia kerjaan. Nah, ketika di Gramedia saya udah mulai nyusun mimpi itu. Nah, berawal dari ketika saya udah kerja, 1 minggu kerja, saya diajak pameran buku waktu itu. Pameran buku kalau nggak salah di Smesco di daerah Pancoran ya. Pameran buku waktu itu seminarnya James W. Seminar James W, saya diajak Mr. Andi pameran, bawa buku karya beliau, karya James W ya. Kemudian saat seminar saya sempat dengerin juga seminarnya. Begitu seminar selesai atau seminar lagi istirahat, break untuk makan gitu ya, orang kan udah keluar tuh, itu saya langsung standby di stand saya punya buku, langsung saya tawar-tawarkan buku James W, judulnya ini saya sebutkan semua. Orang ngumpul semua, pada beli semua. Biasa namanya seminar kan, kita habis dengerin pembicara, mindset kita berubah karena mendengarin pembicara, dapat motivasi, begitu keluar lihat bukunya, pasti orang punya duit pasti beli itu kan. Nah, kemudian sukses di pameran pertama, sukses, terjual banyak lah bukunya ya, pokoknya capai target lah kan. Pulang dari situ manajer saya itu dengar saya waktu pameran itu banyak yang kejual buku, saya tawarkan sambil teriak-teriak gitu, senang, saya punya manajer senang. Dari situ saya ditunjuk sebagai tim pameran, jadi saya selalu ikut Mr. Andi gitu kan, pameran-pameran besar gitu, pameran-pameran buku dari Gramedia di luar, pasti saya ikut. Nah gitu, selalu ikut pameran-pameran gitu kan. Akhirnya saya akrab sama manajer ya, Pak Edi namanya, Edi Sulistyo namanya. Saya akrab, kalau pameran biasanya saya bareng Pak Edi juga, bawa bukunya juga, bawa mobilnya Pak Edi gitu kan. Kemudian saya ibaratnya dapat angin segar waktu itu. Jadi waktu itu di Gramedia itu sudah susah lagi untuk menjadi karyawan tetap. Kalau dulu kan kita kerja kontrak 2 tahun, setelah kontrak selesai itu kita biasanya kalau kerja bagus langsung diangkat karyawan tetap ya kan. Jadi keluarga besar Gramedia gitu, Gramedia. Tapi waktu saya masuk situ nampaknya udah nggak ada lagi angkat-angkatan karyawan tetap gitu, susah sekali pokoknya. Nah, tapi saya dapat angin segar, saya dijanjikan, ya nggak tahu bahasanya dijanjikan apa di apa gitu lah ya, pokoknya Pak Edi pernah bilang ke saya, nanti kalau kamu selesai kontrak, saya akan bantu kamu supaya bisa jadi karyawan tetap, kalau kerja kamu tetap bagus begini, katanya Pak Edi kan. Wah, dari situ saya senang. Akhirnya
Langsunglah mimpi saya tersusun. Wah, setelah habis kontrak saya diangkat karyawan tetap, ya kan, gaji pasti lebih tinggi, ya kan. Terus sementara gaji saya waktu itu udah di atas UMP, ya kan, istilahnya lebih dari cukup lah. Nah, akhirnya langkah pertama saya ingin kuliah. Udah saya timbang-timbang tuh, saya pengen kuliah ngambil hukum waktu itu kan. Setelah saya pikir-pikir, kuliah di Jakarta sambil kerja pasti capek sekali kan, bolak-balik Wirabadi. Nah, mungkin akan terbantu sekali kalau misalnya punya kendaraan, punya motor. Akhirnya setelah melalui perenungan, saya putuskan saya ngambil motor dulu, ya kan, motor kredit kurang lebih 2 tahun. Pas kreditan motor habis, aku diangkat karyawan tetap, aku kuliah. Itu maksud aku dulu. Karena kalau aku punya tanggungan motor sambil kuliah kayaknya berat, ya kan, karena berat biaya semua kan. Akhirnya saya putuskan ambil motor dulu, ambil motor waktu itu Yamaha Vino Sport waktu itu. Kebetulan ada salah satu kawan saya, bapaknya ini punya dealer gitu kan, jadi saya dibantu gitu. Saya cukup punya KTP dan KK Jakarta, saya dibantu bisa diambilkan motor, gampang banget pokoknya. Namanya Boy Domang Kusnaidi, itu yang bantu saya dulu. Saya bikin KTP sama KK di Jakarta, alhamdulillah bisa. Langsung saya ajukan ambil motor, bisa. Saya lupa DP berapa dulu, pokoknya angsurannya sebulan tuh kurang lebih 721.000. Itu angsurannya sebulan selama 2 tahun ya. Oke, saya lanjut lagi. Seiring berjalannya waktu, saya tetap megang pameran-pameran itu. Jarang saya di toko itu kan. Pokoknya setiap ada pameran di luar saya selalu ikut, ya kan. Kalau nggak ada pameran baru standby di toko gitu kan. Nah, waktu itu saya berjalan, kredit motor itu berjalan 3 bulan ya. Terus saya waktu itu lagi pegang pameran di Season City, pameran besar sih Season City. Waktu itu obral buku murah lah. Saya pegang pameran di situ bertiga. Saya, Ubay, sama Selfie ini sebagai kasirnya, ya kan. Nah, saya pameran berapa hari nggak ada libur. Begitu saya dapat jatah libur, saya hari libur itu saya main ke Ancol sama teman saya Ujang. Nah, Ujang ini teman saya yang belum lama datang dari Lampung ke Jakarta. Berdua, Ujang sama Chandra ini udah almarhum yang meninggal, nanti saya ceritakan lagi ya. Nah, mereka berdua ini datang ke Jakarta. Akhirnya saya carikan kosan bareng sama saya kan. Nah, saya usahakan mereka ini dapat kerjaan. Saya coba bilang ke bos saya di Gramedia kan, bisa nggak masukin kawan saya ini 2 dari Lampung. Oke, saya coba, tapi kita cuma butuh 1.000. Akhirnya diambil cuma 1. Jadi sebelum dipilih saya bilang ke mereka, ke Ujang sama Chandra tadi, nanti kalau yang nggak dipilih jangan berkecil hati ya, karena memang perusahaan kami di toko ini lagi butuh 1 aja. Iya, nggak apa-apa, mereka siap. Kebetulan manajer saya ini milih Chandra, almarhum Chandra. Akhirnya Chandra keterima di Gramedia. Chandra gantiin posisi saya di Gramedia itu, di toko buku itu kan. Saya udah sering pameran kan, Chandra gantinya di toko itu. Sementara Ujang nggak terima, akhirnya saya bantu Ujang nyari kerja. Akhirnya Ujang keterima kerja di restoran Samudra waktu itu, di Taman Anggrek juga. Ya agak sedih juga saya waktu itu, karena kan Chandra masuk di Gramedia gaji langsung di atas UMP, sementara Ujang yang baru nggak terima terus kerja di restoran itu gajinya kecil sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah Ujang ini orangnya apa adanya, nggak neko-neko nerima. Dia kerja apa aja siap, selalu bersyukur. Itu untungnya itu dia ya, makanya dia bisa sukses itu karena tekun orangnya. Lanjut, waktu saya libur saya ngajak Ujang main ke Ancol, bawa motor main ke Ancol. Singkat cerita sampai Ancol itu kami pulang jam 9 malam. Jam 9 malam kami pulang, mau lewat arah Pademangan gitu. Keluar dari Ancol itu masih sekitar berapa ratus meter lah. Jam 9 malam kami mengalami kecelakaan. Saya bawa motor, saya nyetir, Ujang saya bonceng, saya ngebut. Seolah-olah malam itu, seingat saya ya, seolah-olah malam itu jalanan kosong. Saya ngebut. Tiba-tiba saya baru melihat mobil di depan saya sedang parkir di pinggir jalan tuh, kayaknya angkot ya. Sementara jarak saya udah dekat sekali. Begitu saya tahu, wah ada mobil, saya udah nggak sempat menghindar. Saya menghindar tapi masih dapet. Saya hantam itu mobil, bak. Paha saya sebelah kiri
membentur bodi mobil, besi mobil itu. Brak, brak. Saya jatuh gini, posisi begini nih, motor di dekat saya masih bunyi kan. Itu saya mau berdiri nggak bisa, kaki kiri saya ini saya gerakkan nggak bisa, langsung saya berdiri setengah badan lah ya, artinya begini ya. Saya tengok, Masya Allah, Subhanallah, kaki saya itu udah ibaratnya gini, udah kebalik gini, udah, karena kaki saya sini tulang udah patah, kaki saya kebalik. Saya lihat, wah udah patah, aku langsung lemes, aku langsung tidur lagi, udah lemes aku. Habis itu supir angkotnya itu keluar ngeliat mobilnya penyok, dia mau marah-marah, sama saya. Dia tengok saya, posisi kaki saya patah, dia ketakutan kabur dia. Nah, singkat cerita, saya dalam keadaan begini. Ini Ujang, teman saya, sahabat saya Ujang tadi, itu saya jatuhnya di pinggir jalan nih, di belakang angkot. Si Ujang ini meletek itu apa sih bahasa Indonesia? Kepental lah ya, terpental sampai di tengah jalan. Sementara itu jalan besar, lintasnya mobil-mobil besar itu arah ke pelabuhan. Ujang terpental, saya melihat Ujang. Tiba-tiba ada mobil besar dari belakang, klakson, tan. Ujang langsung refleks, langsung loncat gitu, langsung menghindar. Prediksi saya telat 5 detik aja itu Ujang udah kegilas mobil mati. Itu prediksi saya. Cuman alhamdulillah Allah selamatkan lah ya. Dan hebatnya lagi teman-teman, kaki saya patah. Di sini ini berdarah nih kan. Nggak tahu kenapa ini berdarah. Ujang itu nggak apa-apa tuh. Dia nggak ada luka. Bahkan mungkin lecet aja enggak. Tapi Ujang begitu ngelihat saya udah dalam keadaan udah terkapar begini, kaki saya patah, nangis tuh Ujang nangis ngelihat saya. Dia langsung bingung lah, dia langsung telepon kawan-kawan saya yang di Gramedia. Nah sementara ada pengendara motor itu pada berhenti kan, pada ngelihat saya saya langsung tanya ke mereka, ke salah satu pengendara motor, "Bang, kaki saya patah ya?" sih bilang. Dia jawab, Enggak bang, enggak, ini cuma lecet dikit kan. Dalam hati saya, aduh kau bohong, aku udah tengok kaki saya patah, saya bilang. Gak bisa digerakin kaki kiri saya ini. Udah, akhirnya teman saya udah nelpon, Ujang udah nelpon kawan-kawan Gramedia. Malam itu pas itu tutup toko tuh, pas tutup toko anak-anak Gramedia nyusul saya semua. Nah kebetulan nggak lama setelah itu, setelah saya kecelakaan, mobil polisi lewat patroli. Akhirnya saya langsung dibawa polisi ke rumah sakit. Saya dinaikin mobil polisi itu, motornya juga dinaikin. Langsung saya dibawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Utara, di Sunter atau kalau nggak salah Sunter ya, Sunter atau Pademangan lah. Dibawa ke rumah sakit itu, saya sama Ujang ke sana kan. Sampai rumah sakit, langsung saya ditaruhkan di dalam ruangan. Terus habis itu kawan-kawan saya dari Gramedia nelpon posisi di mana sama Ujang, dibilang lah posisinya di rumah sakit ini, kasih alamatnya. Datang semua kawan-kawan, mungkin sekitar jam 11 malam gitu. Datang semua kawan-kawan, pokoknya yang sip siang itu kawan-kawan Gramedia datang semua. Alhamdulillah teman-teman baik semua waktu itu. Terima kasih teman-teman, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Nah sampai rumah sakit, di rongsen sama dokter. Sebelum di rongsen itu kan kaki saya sama dokter itu di apa namanya, dikasih kayu panjang, pelang panjang itu, terus ditali supaya agak bisa gini kan. Terus di rongsen. Setelah di rongsen, posisi tulangnya begini nih kan, tulang kan begini kan, posisi tulang tuh udah patah begini, terus begini posisi tulang saya udah patah kan. Kalau tulang paha kan cuma ada satu tulang, patah, benar-benar patah, udah lepas begini. Tapi anehnya paha saya ini nggak ada darah, nggak luka, nggak memar. Jadi cuma patah dalam aja, tulangnya patah, tapi ini mulus, nggak ada luka, nggak ada memar, nggak ada apa-apa. Nah setelah di rongsen hasilnya udah patah, dokter bilang ini harus dioperasi, butuh biaya kurang lebih 15 juta. Kurang lebih 15 juta. Kemudian
Saya mikir, aduh, saya nggak ada duit nih kan, saya nggak ada duit, aduh gimana ya. Terus akhirnya teman-teman Gramedia musyawarah bagaimana ini, bagaimana katanya. Akhirnya teman-teman Gramedia udah dibawa aja ke Jakarta Barat, ke Cimande katanya, pengobatan patah tulang alternatif tradisional kan Cimande. Oke, setuju semua. Akhirnya sepakat bicara ke rumah sakit bahwa saya mau dibawa, terus nggak tahu waktu itu pokoknya ada biaya berapa lah rumah sakit itu. Saya berapa jam di situ tuh, ada biaya berapa itu yang bayarin teman-teman patungan itu. Kalau nggak salah teman-teman pada patungan bayarin semua itu. Masya Allah, saya terharu sekali itu kalau dengar teman-teman. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman waktu itu. Dibayar ke teman-teman, langsung saya dicarikan taksi. Bukan taksi deh, ambulan. Taksi. Oh, ambulan. Karena taksi mau dimasuk, saya udah diangkat mau dimasukin taksi tapi nggak bisa, susah kan, kaki patah kan. Akhirnya nggak jadi, taksi nggak jadi, masuklah ambulan, dibawa pakai ambulan. Jadi teman-teman yang lain pada bawa motor, terus ada beberapa teman yang nemenin saya di dalam mobil di ambulan itu menuju Jakarta Barat ke Cimande. Nah, di dalam ambulan ini saya masih santai, bercanda-bercanda. Ya memang waktu itu saya nggak ngerasain sakit waktu kecelakaannya. Sakit itu kalau kesenggol gitu, kalau udah patah ya kesenggol atau dipijit atau dipegang itu sakit. Dalam bis itu di dalam ambulan saya masih bercanda-bercanda, bahkan saya sempat SMS ke Radio El Sinta, nomornya Radio El Sinta waktu itu. Saya kan komisioner El Sinta kan, saya pendengar setia El Sinta waktu itu. Kemudian saya SMS El Sinta bahwasanya terjadi kecelakaan di jalan ini. Tiba-tiba Radio El Sinta telepon saya, penyiar radionya telepon saya. Pak, apa betul terjadi kecelakaan katanya di daerah sini? Betul sekali. Bagaimana keadaannya katanya? Keadaannya sekarang patah kaki. Tapi korbannya adalah saya sendiri, saya bilang. Mereka itu ketawa, teman-teman saya pun ketawa. Benar katanya Radio El Sinta. Bapak korbannya? Iya, saya korbannya dan sekarang saya dalam keadaan di dalam ambulan dibawa ke Jakarta Barat. Nah, itu pada ketawa semua. Nah, akhirnya singkat cerita dibawa ke Jakarta Barat di Cimande. Masuklah di Cimande. Di Cimande itu barulah saya menjalani pemulihan lah ya, diobatin lah ya. Nah, sampai di Cimande itu barulah kawan saya Ujang tadi ngubungin orang tua, ngubungin orang kampung bahwa saya kecelakaan. Wah, orang tua shock gitu kan, shock sekali. Dan akhirnya bapak saya datang ke Jakarta sama om saya namanya Kartimo ya kan. Om saya ini banyak jasanya, selalu bantu saya, terutama dalam hal kendaraan ya, karena kan kami nggak punya kendaraan. Jadi kalau urgent itu ya pakai kendaraannya om kan, om yang antar sampai Jakarta untuk jemput saya. Akhirnya saya itu terhitung di Cimande itu 5 hari. 5 hari itu kalau pagi diurut, kalau sore diurut gitu kan, terus diperban kaki saya ini, diganjel kayu, diperban sampai sini, sampai kaki sini diperban. Akhirnya karena di Cimande ini kan gak ada yang nungguin, bapak saya juga posisi kerja kan, akhirnya diputuskan untuk dibawa pulang ke Lampung ya kan. Jadi total di Cimande itu cuma 5 hari. Sementara waktu itu bayarnya berapa ya di Cimande itu sehari itu 250.000 kalau nggak salah ya, sehari itu pengobatan sama tinggal yang situ, sehari 250.000, belum termasuk perban segala macam ya. Ini mau diperban ini, tapi saya nggak mau jadi diperban. Nah, selama 5 hari di Cimande itu teman dari Gramedia dan dari Gramedia itu silih berganti menjenguk saya itu, sip-sipan mereka. Bahkan ada yang jaga saya kalau malam itu kan, sebelum bapak saya datang itu sip-sipan mereka jaga saya. Bahkan yang paling berjasa Ujang, namanya saya kaki patah kan nggak bisa apa-apa, mau buang air kecil mau buang air besar ya di situ. Jadi waktu itu yang bantu Ujang. Mohon maaf, waktu saya BAB pun itu yang buang kotoran saya itu Ujang, dimasukin ke plastik dibuang. Makanya Ujang nih bisa dibilang orang paling berjasa lah, teman saya paling berjasa ya. Makanya semoga Allah balaslah kebaikan Ujang. Saya nggak bisa balas apa-apa, Allah yang bakalan balas semuanya kebaikan Ujang. Dan teman-teman yang lainnya, teman-teman yang silih berganti jenguk saya, bawain makanan, bawain cemilan segala macam itu kan. Nah,
Akhirnya bapak saya datang sama om saya, terus bapak saya langsung ke kosan saya untuk ngambil semua baju-baju saya, semua pakaian saya, semua barang saya yang ada di kosan diambil semua, dibawa untuk dibawa pulang ke Lampung. Hanya sebelum pulang itu salah satu pihak Gramedia datang ke saya bahwasanya saya kalau cuti itu nggak boleh lebih dari 1 bulan. Cuti sakit itu nggak boleh lebih dari 1 bulan. Sementara saya nggak mungkin kan 1 bulan sembuh kan, pasti lama. Jadi mau nggak mau saya harus resign. Ya wes kan, karena memang itu solusinya harus resign, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi kan. Akhirnya saya tanda tangan suratnya itu, saya resign. Saya pamitan sama teman-teman, terus saya dibawa mobil. Jadi mobil itu Toyota Rush, di belakang itu dibikin kasur itu kan, bangku tengah dilipat, bangku belakang dilipat juga, taruh kasur situ, saya tidur situ dibawa pulang ke Lampung. Nah, ini cukup sampai di sini dulu ceritanya ya, atau sambung aja. Cukup sampai di sinilah, nanti dilanjut lagi nih. Karena ini udah 20 menit lebih nih, karena masih panjang kan masalah. Nanti besok aku lanjut ceritanya ketika aku dibawa pulang ke Lampung dan proses pemulihan sampai aku bangkit lagi gitu ya. Jadi teman-teman, besok aku lanjut lagi. Terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton ini nanti lanjut nonton ke episode selanjutnya ya, cerita selanjutnya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.